Pembunuhan berantai selama masa perang. Apakah kamu salah satu orang aneh yang menganggap pembunuh berantai itu menarik? Agak aneh. Ternyata cukup banyak yang memanfaatkan kekacauan dan pemadaman listrik di masa perang untuk melakukan kejahatan mereka. Namun, para pembunuh ini tidak banyak dikenal dalam sejarah karena berbagai hal yang terjadi pada saat itu. Jadi, aku pikir mereka layak mendapatkan sorotan tersendiri. Mari kita lihat dua pria dan seorang wanita ini yang memanfaatkan latar belakang perang untuk melakukan kekejaman yang mengerikan. Pertama ada Gordon Cummins, adalah seorang penerbang muda RAF yang menarik dengan rasa superioritas dan kecenderungan untuk mendekati gadis-gadis pekerja. Meskipun berasal dari kelas pekerja, Cummins menggunakan aksen yang dibuat-buat setelah bergabung dengan RAF pada pertengahan 1930-an. Sehingga ia mendapat julukan The Duke. Namun di balik penampilannya yang karismatik, ada dorongan seksual yang gelap dan membunuh yang kemudian membuatnya mendapatkan julukan The Blackout Ripper. Saat itu bulan Februari tahun 1942, dan London berada di tengah-tengah Blitz. Tempat perlindungan serangan udara tersebar di seluruh negeri dan lampu-lampu terang di West End dimatikan, menyediakan banyak sudut gelap untuk menyembunyikan kejahatan kekerasan. Itulah sebabnya pada tanggal 9 Februari, teknisi listrik Harold Batchelor menemukan mayat Evelyn Hamilton yang berusia 41 tahun di luar pintu masuk tempat perlindungan serangan udara. Sebagai orang asing di kota itu, pembunuhan Hamilton membuat polisi tidak memiliki petunjuk, tidak menyadari bahwa pembunuhnya baru saja memulai. 6 hari kemudian, 3 wanita lagi tewas, dan London memiliki pembunuh berantai baru dalam buku sejarahnya. Hamilton hanyalah pemanasan. Evelyn Audley, seorang pelayan klub malam, ditemukan di flatnya di Wardour Street. Tenggorokannya digorok dan tubuhnya dimutilasi. Margaret Lowy, yang dijuluki The Lady karena sikapnya yang angkuh, dikeluarkan isi perutnya di rumahnya. Akhirnya, Doris Joanet dicekik dengan stoking, tubuhnya ditemukan oleh suaminya. Saat itulah polisi menyadari bahwa mereka telah menangkap seorang pembunuh berantai. Namun Cummins sudah mencari kesempatan berikutnya. Setelah memikat Margaret Highwood di sebuah bar, dia segera menuntutnya ke jalan-jalan yang gelap, sebelum menyerangnya di ambang pintu saat dia berusaha keras melawannya. Untungnya, Johnson yang berusia 18 tahun datang untuk menyelidiki gangguan tersebut, dan Cummins kabur, meninggalkan petunjuk yang memberatkan, masker gas RAF miliknya. Tak gentar dan masih berhasrat membunuh, Cummins mencoba melakukan serangan lagi malam itu juga di rumah Catherine Mulcahy. Namun, Catherine melawan dan berlari ke tetangganya sambil berteriak minta tolong. Keduanya menyaksikan dengan bingung dan ngeri saat Cummins berhuyung-huyung di sekitar flatnya sambil bergumam tentang minum terlalu banyak, dan akhirnya memberinya 8 lembar uang 1 pound dalam upaya yang jelas untuk membungkamnya. Kemudian ia mengunjungi bar lain, di mana ia diam-diam mengantongi topeng RAF milik pria lain, dengan maksud untuk memberitahu polisi bahwa topeng itu tertukar secara tidak sengaja. Namun amukan Cummins telah meninggalkan jejak bukti yang sedang ditelusuri oleh polisi. Dengan meninggalkan topeng gasnya, Cummins telah membocorkan tersangka utama mereka. Penyelidikan lebih lanjut menemukan beberapa barang milik korban di tempat tinggalnya, dan nomor seri dari gajinya cocok dengan uang yang diberikan kepada Mulcahy. Akhirnya setelah seminggu penuh teror, Cummins ditangkap pada hari Valentine tahun 1942. Ia kemudian dinyatakan bersalah atas keempat pembunuhan tersebut, dan kemudian dituduh melakukan 2 pembunuhan lagi. Namun ia tidak pernah mengetahui hal ini karena pada tanggal 25 Juni 1942, Gordon Frederick Cummins, si tukang pukul, dieksekusi dengan cara digantung. Selanjutnya adalah pembuat sabun dari Correggio, Leonardo Cianculli. Leonardo Cianculli dilaporkan terganggu sejak kecil, menunjukkan tanda-tanda penyakit mental yang parah sejak usia muda. Menikah dengan seorang pegawai pemerintah selama Perang Dunia I,
pasangan itu kemudian pindah ke Korehyo, di mana pikiran Kian Hyuli yang sudah kacau akan berakibat fatal. Begini, bertahun-tahun sebelumnya seorang peramal telah memberinya ramalan gelap. Anda akan memiliki banyak anak, tetapi semua akan mati muda. Sayangnya ramalan ini tampaknya akurat. Dari 17 kehamilan, hanya 4 anak yang selamat, yang memicu obsesi dan ketakutan kehilangan mereka yang menguasai Kian Hyuli. Jadi, ketika Perang Dunia Kedua melanda pada tahun 1939 dan putranya Giuseppe direkrut, Kian Hyuli bertekad untuk memastikan dia kembali hidup-hidup. Bekerja sebagai peramal dan pencari jodoh, dia merancang rencana yang mematikan. Percaya bahwa hanya ada satu cara untuk menjaga putranya tetap aman, yaitu pengorbanan manusia. Korban pertamanya adalah seorang wanita yang telah dia temukan jodohnya di provinsi Pola yang jauh. Faustina Setti yang berusia 50 tahun, penuh harapan ketika dia mengetuk pintu Kian Hyuli hari itu. Siap untuk memberikan seluruh tabungannya kepada sang pencari jodoh untuk menemukan jodoh, yang dia temukan justru ujung kapak Kian Hyuli. Sambil menawarkan segelas anggur yang dicampuri obat bius kepada Setti, memotong wanita malang itu menjadi 9 bagian dan menguras darahnya. Namun kini Kian Hyuli harus berhadapan dengan mayat, memaksa anggota tubuh ke dalam panci bersama resep spesialnya dari tawas, damar, dan 10 pon soda kaustik. Ia merebus semuanya hingga menurut kesaksiannya sendiri, potongan-potongan itu larut dalam bubur kental dan gelap yang dia tuang ke dalam beberapa ember dan dikosongkan ke tangki septik di dekatnya. Kemudian dengan selembar kertas yang langsung diambil dari buku Sweeney Todd, Kian Hyuli mengambil darah yang menggumpal, mencampurnya ke dalam kue teh renyahnya untuk diberikan kepada teman-temannya dan Giuseppe. Namun Kian Hyuli belum selesai. Korban berikutnya adalah Francesca Siofi. Mendatangi Kian Hyuli dengan keyakinan bahwa ia memiliki tawaran pekerjaan untuknya. Kemudian Virginia Cacioppo, seorang penyanyi sopran yang sudah pensiun, dibujuk dengan janji pekerjaan. Keduanya akhirnya dipotong-potong dan dijadikan sabun. Kian Hyuli tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk memastikan keselamatan putranya selama perang. Kakak ipar Cacioppo segera melaporkan ketidakhadirannya dan lokasi terakhir yang diketahui Kian Hyuli. Polisi menggerebek rumahnya yang penuh dengan sabun dan Kian Hyuli langsung mengaku, mengklaim bahwa ia akan melakukannya lagi untuk melindungi putranya, dan kemudian dijatuhi hukuman 3 tahun di rumah sakit kriminal dan 30 tahun penjara, di mana dia meninggal karena apopleksi serebral dan diubah menjadi sabun. Hanya bercanda tentang bagian terakhir itu. Kemudian selanjutnya ada Dr. Satan, Marcel Petiot, di Prancis yang diduduki Nazi tahun 1944. Dianggap sakit mental sejak usia muda, dia dikeluarkan beberapa kali, dan kemudian didakwa merusak properti publik dan mencuri surat. Tetapi dianggap tidak layak secara mental untuk diadili. Namun terlepas dari masalahnya yang jelas, Petiot masih dipanggil untuk berjuang demi negaranya ketika Perang Dunia I meletus. Pada tahun 1916, dia berada di garis depan. Selama 2 tahun berikutnya, Petiot menderita beberapa gangguan saraf dan pemasangan stent di unit psikiatri, yang berujung pada penembakan kakinya sendiri. Ia meninggalkan ketentaraan dan memperoleh gelar kedokterannya pada tahun 1921. Ketika Perang Dunia II meletus, Petiot bergabung dengan perlawanan Prancis, yang menjadi kedok sempurna untuk kejahatannya. Dimulai dengan para pecandu, gadis pekerja, orang-orang yang putus asa, mereka akan mengunjungi Petiot dan menghilang. Namun, dengan kedok membantu mereka yang melarikan diri dari penganiayaan Nazi, Petiot memiliki target baru dengan menawarkan perjalanan yang aman ke Argentina. Ia menjadi pelabuhan di tengah badai, tetapi juga menyeret mereka yang beristirahat di sana. Petiot beroperasi tanpa kendali hingga tahun 1944, ketika pada tanggal 11 Maret, bau busuk dan asap mulai mengepul dari jendela rumahnya di dekat distrik Étoile, Paris. Polisi Prancis dipanggil dan saat memasuki properti tersebut, mereka dihadapkan pada adegan yang diambil langsung dari film horor. Kejadian Petiot bukanlah rumah, melainkan rumah jagal. Barang-barang yang dibuang, peralatan berlumuran darah, alat-alat yang mengganggu, dan potongan tubuh menandai setiap ruangan sebagai ruang penyiksaan.
Di ruang bawah tanah terdapat 2 tungku batu bara, satu dengan sisa-sisa manusia masih di dalamnya. Di kandang kedua, sebuah lubang dipenuhi dengan potongan-potongan tubuh yang tak terhitung jumlahnya, yang ditenggelamkan dengan tergesa-gesa dalam dapur tohor. Jumlahnya tidak mungkin untuk diperkirakan, namun yang menarik, pemotongan tubuh mereka sangat mirip dengan serangkaian mayat yang dibuang di Sungai Seine 2 tahun sebelumnya. Polisi berada di luar, masih terhuyung-huyung pada saat Petiot muncul. Dengan mengaku sebagai saudaranya, ia memberitahu mereka, mayat yang kalian lihat adalah mayat orang Jerman dan pengkhianat negara kita. Saya adalah kelompok perlawanan dan saya memiliki 300 berkas di rumah yang harus dihancurkan sebelum musuh menemukannya. Hal ini dan ketidakpercayaan umum terhadap penjajah Nazi membuat polisi Prancis enggan memburu Petiot. Karena percaya bahwa perbuatannya terkait dengan aktivitas perlawanan yang sebenarnya, mereka melakukan segala cara untuk menunda. Mereka menghindar dan ragu-ragu, mengikuti petunjuk yang tidak penting dan melacak pemilik properti lama. Memberi Petiot banyak waktu untuk melarikan diri sebelum mengikuti jejaknya. Akibatnya, Petiot lolos dari penangkapan, memimpin pasukan dalam perjalanan yang menyenangkan di seluruh Prancis. Namun pada bulan April 1944, kolaborator Petiot, termasuk istri dan saudara laki-lakinya, telah ditangkap. Akhirnya Petiot dilacak kembali ke Paris, di mana ia juga ditangkap. Sepanjang persidangan, dokter pembunuh itu mempertahankan ketidakbersalahannya dan mengaitkan perbuatannya dengan aktivitas perlawanan, mengklaim bahwa ia hanya bertanggung jawab atas pembunuhan 19 orang Jerman dan kolaboratornya. Namun terdapat setidaknya 27 mayat yang menurut Petiot merupakan hasil ulah pejuang perlawanan lainnya. Juri tidak yakin dan menjatuhkan hukuman mati kepada Marcel Petiot atas pembunuhan 26 orang. Meskipun jumlah sebenarnya tidak diragukan lagi lebih tinggi. Pada bulan Mei 1946, dokter perlawanan tersebut dieksekusi dengan guillotine sambil tersenyum sepanjang waktu.